Sepertinya internet di rumah saya agak lambat, saya izin off cam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas materi yang pertama itu adalah korelasi dan visualisasi data multidimensi. Sebelumnya kita sudah mempelajari korelasi dua dimensi, yang mana kita mencari hubungan antara variabel X dan variabel Y, seperti itu. Apakah dia korelasinya positif kuat, positif lemah, positif sedang, ataupun negatif kuat, negatif lemah, maupun negatif sedang. Nah, untuk malam ini kita akan menjelaskan, kita akan mempelajari terkait korelasi multidimensi. Oke, tujuannya adalah di sini mahasiswa mampu melakukan analisis, eksplorasi data pada data berdimensi lebih dari 2. Kemudian di sini kita akan menggunakan data iris yang sudah disediakan oleh R ya sebagai data latih untuk teman-teman bisa melakukan eksplorasi data terkait korelasi multidimensi. Kemudian nanti teman-teman boleh mencoba setelah perkuliahan ini mencoba step-step yang saya jelaskan malam hari ini gitu ya di laptopnya masing-masing. Oke, data iris ini merupakan data yang bisa kita gunakan ketika kita menggunakan R. Jadi data itu emang sudah ada di R gitu ya. Data iris ini dia merupakan dataset multivariat yang mana baris datanya ada sebanyak 150 baris data dan kemudian memiliki 4 atribut seperti itu. Nah, nanti kita lihat atributnya apa saja. Nah, data iris ini menjelaskan terkait pengaruh sepal length. Sepal ini kalau tidak salah kelopak bunga, ya. Kemudian petal length, sepal width dan petal width terhadap jenis dari bunga tersebut, gitu ya. Jadi ini yang dimaksud salah satu contoh korelasi multidimensi. Artinya terdapat lebih dari 2 variabel yang ingin kita cari korelasinya terhadap kelas labelnya. Jadi kelas labelnya ini kelas targetnya ini terdiri dari 3 target atau 3 kelas, yaitu Setosa, Versicolor, dan Virginica. Di sini kita pengen lihat pengaruh dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini dicontohkan kalau sepal itu seperti ini ya. Kemudian petal ini. Ya, itu perbedaan antara sepal dan petal. Nah, nanti saya jelaskan dulu, nanti kita akan coba sama-sama di R-nya. Jadi di sini teman-teman bisa langsung load saja data iris di R, gitu ya. Kemudian dapat ditampilkan data irisnya. Di sini terdiri dari 4 atribut numerik dan 1 atribut kelas atau atribut kategorikal, gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan melakukan eksplorasi terhadap data iris ini. Oke, pertama yang kita lakukan eksplorasi adalah kita dapat menampilkan summary dari iris. Dari data iris ini, kita dapat menampilkan untuk masing-masing atribut nilai minimumnya, kuartil satunya, mediannya, minnya, kuartil 3-nya, ya, kemudian maksimumnya. Jadi setiap atribut summary ini untuk menampilkan informasi ini. Informasi minimum, kuartil 1, median, min, kemudian kuartil 3 maksimum untuk masing-masing atribut. Nah, percentage of iris the sample average equal by species ini adalah kita ingin menampilkan persentase dari masing-masing kelas. Dapat kita lihat tadi terdiri dari 3 kelas, kelas Versicolor, kelas Setosa, dan kelas Virginica. Masing-masing kelas ini tadi bisa kita lihat di sini jumlahnya adalah 50 baris data. Artinya dia terbagi secara merata antara 3 baris data
tiga kelas tersebut ya. 50 setosa, 50 versicolor, dan 50 virginica. Nah, kita bisa menampilkan gambar pie ini dengan menggunakan function pie yang ada di R. Kemudian kita juga bisa menampilkan heat map. Heat map ini adalah sebuah alat untuk visualisasi data. Di sana nanti akan menampilkan warna-warna yang warna-warna itu mengidentifikasikan apakah korelasinya kuat positif, atau korelasinya kuat negatif, dan kategori korelasi lainnya seperti itu. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini ya. Kita bisa menggunakan sintaks ini. Nah, kita lihat kalau kita mau melihat korelasi antar atribut yang sama, dia pasti sempurna. Ini adalah yang di diagonal ini, warnanya biru. Semakin biru, dia nilainya adalah 1. Artinya ini adalah korelasi positif sempurna. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mencari korelasi dengan atribut yang sama, ya pasti nilainya 1. Nah, kemudian kita lihat di sini dari keempat atribut ini yang memiliki korelasi yang tinggi itu adalah yang memiliki korelasi positif kuat. Itu bisa kita lihat dari hubungan antara petal width dengan petal length. Ya, warnanya biru. Nah, ini kalau heat map itu diidentifikasi dari warna. Nanti kita juga bisa tampilkan angkanya ya. Petal width dan petal length ini ditampilkan, divisualisasikan dengan biru tua. Kemudian apalagi ini petal length sama petal width sama ya. Nah, ini sepal length dengan petal length. Nah, ini juga warnanya lumayan biru seperti itu. Ya, kalau sepal length sama petal width biru juga tapi agak memudar birunya ya. Yang korelasinya rendah bisa kita lihat dari sepal length dengan sepal width. Dia malah tidak berkorelasi ya, hampir warnanya putih seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh tools visualisasi data kalau kita menggunakan heat map correlation. Nah, ini yang saya bilang, kalau warna kan kita tidak tahu ya angkanya berapa. Sebenarnya dia berkorelasinya nilainya berapa sih gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan package physics ya. Tulisannya seperti ini, fisik gini ya, untuk bisa menampilkan angka dari korelasinya. Di sini kita bisa lihat antara petal length dan petal width. Dia 0,96, artinya korelasinya hampir 1 ya. Jadi dia positif kuat. Begitu juga dengan sepal length dan petal length. Itu juga korelasinya 0,87 ya. Sepal length dan petal width juga 0,82. Artinya korelasinya adalah korelasi positif kuat. Sedangkan sepal length dan sepal width dia korelasi negatif lemah karena nilainya adalah minus 0,12. Nah, di sini kita bisa menggunakan package SIG ya, fisik gitu ya, untuk bisa menampilkan informasi yang lebih lengkap. Kalau heat map tadi hanya menampilkan visualisasinya saja. Kalau ini kita bisa juga lihat histogramnya, penyebaran datanya. Untuk sepal length seperti ini penyebaran datanya. Sepal width dia lebih tersebar simetrik gitu ya. Kalau misalnya sepal length dia positif kemiringan positif seperti itu ya. Dia bisa kita lihat dari gambar sini seperti itu. Oke. Nah, di sini kemudian kita bisa menggunakan histogram untuk menampilkan sepal length tadi. Kita zoom, kita perbesar ini ya. Kita bisa melihat bahwa sebaran dari data iris untuk sepal length-nya gitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa menggunakan tools box plot ya. Box plot ini juga kita sudah pelajari bahwa ini menjelaskan distribusi dari datanya seperti itu. Apakah dia kemiringan positif, kemiringan negatif, apakah dia ada outlier gitu ya. Apakah dia datanya lebih beragam dengan data yang lain. Nah, kita bisa gunakan box plot di sini. Ini adalah sintaksnya. Nanti teman-teman bisa mencoba dan saya juga mencoba di R seperti itu.
Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan box plot untuk membandingkan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, di sini dapat terlihat ya, untuk ini antara kelas tersebut terhadap sepal width-nya. Kita bisa lihat untuk kelas versi color, dia memiliki nilai rata-rata paling rendah, gitu ya, dibandingkan dengan eh, kelas lainnya seperti itu ya. Kemudian bisa kita lihat dari ukuran kotaknya, Virginica ini dia datanya lebih penyebarannya itu dekat di sekitar rata-ratanya seperti itu dibandingkan dengan versi color dan setosa. Artinya datanya lebih homogen dibandingkan dengan versi color dan setosa. Dan kemudian kita bisa lihat di Virginica ini garisnya itu berada di tengah-tengah ya. Untuk sementara kita bisa menyimpulkan bahwa dia adalah distribusinya simetris gitu ya. Simetris, kemiringan dari apa namanya penyebaran datanya itu simetris dibandingkan dengan setosa dan versicolor. Setosa ini lebih dekat ke key satunya ya, versicolor ini lebih dekat ke key tiganya seperti itu. Nah, ini nanti teman-teman bisa mencoba di R-nya ya. Ketika ini jalankan, dia akan menampilkan seperti ini. Jadi, kita bisa menampilkan box plot untuk masing-masing kelas di masing-masing atribut gitu ya, di masing-masing atribut. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk petal width-nya ternyata untuk setosa ini dia lebih homogen lagi karena bentuk box-nya itu lebih sempit dibandingkan dengan Virginica. Artinya dia penyebaran data atau ukuran dari petal width-nya ya rata-ratanya apa namanya penyebaran datanya tersebar di dekat rata-ratanya dibandingkan dengan Virginica. Ini juga nanti bisa coba di R-nya ya. Nah, ini versi ini apa namanya bentuknya adalah distribusi kurva gitu ya, bentuknya kurva untuk masing-masing spesies atau kelasnya. Oke, itu untuk pekan ke-13. Nanti saya coba di R terlebih dahulu ya. Ini saya share screen R-nya dulu. Oke. Nah, kita mencoba menggunakan data iris. Nanti teman-teman bisa langsung panggil saja data iris gitu ya. Kemudian teman-teman bisa menampilkan dengan menggunakan syntax head ya. Artinya cuma menampilkan sampling dari datanya yang mana tadi datanya memiliki 150 baris. Kemudian kita bisa menampilkan summary-nya yang tadi setiap atributnya ditampilkan min, Q1, Q2, rata-rata, Q3, dan maksimumnya. Nah, kemudian kita coba untuk membuat heat map-nya tadi. Ya, kita menggunakan library core plot. Ya, nanti kalau belum ada dicek di package-nya. Ya, kalau belum ada diinstal. Kalau udah ada tinggal dipanggil dengan menggunakan library core plot. Atau teman-teman bisa centang di sini. Nah, kalau udah dicentang di sini artinya library itu sudah siap untuk digunakan. Kemudian kita coba lihat korelasinya. Nah, ini dia ya untuk nilainya. Jadi, kalau di sini kita bisa membaca bahwa sepal width dengan sepal length nilainya minus 0,1. Sepal width dengan petal length itu minus 0,04. Ini adalah nilai korelasinya. Ya. Nah, ini minus 5 ini artinya, kan tadi ada 5 atribut ya. 4 atribut deep independent-nya, gitu ya. 4 atribut prediktornya, 1 atribut responnya. Artinya kalau kita minus 5-nya, artinya atribut kelima itu tidak ikut disertakan, atau atribut kategorinya tidak ikut disertakan. Oke, kemudian kita lihat heat map-nya. Nah, ini tadi ya, heat map yang ada di contoh di slide. Nah, ini. Jadi bisa gradasi warna itu mencerminkan nilai korelasi antar atribut. Kemudian kalau kita ingin menampilkan
yang ada nilainya tadi dan ada gambar histogramnya, artinya dalam satu tampilan beragam kita bisa menggunakan library seek, gitu ya. Kemudian kita gunakan pairs panels-nya, artinya setiap panels itu nanti ada menampilkan histogram, density dari metode Pearson yang kita gunakan. Seperti itu. Ini akan tampil seperti ini. Ya. Kemudian tadi kita coba untuk menampilkan histogramnya, itu ya, tinggal kita panggil aja histogram atribut mana yang ingin kita tampilkan. Nah, ini adalah segmennya, kita menambahkan garis ya, garis di atasnya. Nah, ini kita mau membuat layout tadi, ada box plot, ada histogram ya. Kita bagi dulu layoutnya ya. Nah, ini box plotnya. Jadi tadi ini yang saya maksud layout. Nanti di sini akan dibagi dua. Ada ukuran untuk box plotnya, ada ukuran untuk histogramnya. Nah, ini histogramnya. Jadi satu tampilan ini dibagi dua. Ada box plot dan histogram. Kemudian nanti line itu akan menempel di histogramnya. Seperti itu. Nah, ini tadi ya box plot membandingkan antara 3 categorical dengan sepal width ya. Ini adalah sepal width-nya. Oke, itu untuk materi pekan ke-13 ya. Jadi di sini bercerita tentang mendeskripsikan terkait korelasi multidimensi. Bagaimana sih kita menampilkan jika sebuah data itu memiliki variabel atau atribut lebih dari 2 gitu ya. Kita mencari korelasinya seperti apa, memvisualisasikan seperti apa, tools-tools apa saja yang bisa kita gunakan untuk memvisualisasikannya. Oke, ada pertanyaan untuk pekan ke-13? Kalau tidak ada, saya next ke penjelasan final project. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada, oke. Saya ke final project ya. Bentar. Oke, sudah tertampil slide untuk final project-nya? Sudah, boleh kasih reaction atau chat? Sudah, Bu. Biar saya tahu slide-nya sudah tertampil. Oke, sudah ya. Makasih, Alia. Nah, saya jelaskan sedikit terkait final project. Jadi, mata kuliah statistika ini tidak ada ujian kognitif dengan menggunakan LMS gitu ya. Ujian akhir yang seperti UTS tidak ada. Jadi, untuk untuk ujian akhirnya formatnya adalah dengan melakukan sebuah proyek gitu ya, tugas proyek. Nah, tugas proyek ini apa? Kita lihat sama-sama. Jadi setiap mahasiswa mengerjakan tugas atau final project, ini kalau untuk mahasiswa PJJ dilakukan sendiri, maka nanti jumlah samplingnya pun lebih sedikit dibandingkan dengan mahasiswa reguler. Kalau reguler itu mengerjakannya secara berkelompok. Karena teman-teman kan kalau PJJ itu tersebar di seluruh Indonesia, jadi mungkin sangat sulit untuk berkelompok. Nah, untuk PJJ, khusus PJJ ini dikerjakan secara masing-masing individu. Nah, apa yang dilakukan? Mahasiswa melakukan pengamatan atau observasi langsung ke lapangan untuk mendapatkan data seperti data iris pada tumbuhan, hewan, atau serangga. Jadi teman-teman melakukan pengamatan atau observasi langsung, atau teman-teman juga bisa melakukan survei. Misalnya, kalau tahun lalu tuh ada yang mereka melihat pengaruh panjang pisang, lebar pisang, sama apa ya, pokoknya terhadap jenis pisangnya.
ya. Ada beberapa variabel tuh yang mereka berat apa-apa gitu ya. Jadi panjang, lebar, berat, sama warna kulit pisangnya terhadap jenis atau jenis pisangnya. Nah, itu bisa gitu ya. Atau teman-teman mau observasi apa terserah. Ini observasi, jadi tidak mencari data di internet, tetapi teman-teman observasi langsung. Boleh beragam, misalnya hewan atau misalnya mau daun lagi, boleh. Jadi misalnya ingin membedakan antara jenis kangkung gitu ya. Nah, itu juga boleh. Nah, untuk mahasiswa PJJ cukup 30 sampel saja, artinya cukup 30 baris data saja. Ya, sedangkan untuk mahasiswa reguler ini sampling datanya itu sampai 200 karena dikerjakan secara berkelompok. Seperti itu ya. Kemudian nanti teman-teman melakukan eksplorasi data multidimensi dengan menggunakan R ya. Kemudian nanti di pekan 16 teman-teman mengupload presentasinya. Jadi hasil eksplorasi itu teman-teman presentasikan dan membuat sebuah video presentasi maksimal 15 menit dan diupload di LMS. Nah, penilaian presentasi 40% dan laporan 60%. Nah, ini contohnya. Jadi ini jadi apa ya, mengukur gitu ya. Kalau tidak salah ini panjang dan lebar daun masing-masing jenis kangkung ya. Jadi kelasnya ada 2, kangkung air dan kangkung tanah. Nanti dia mengukur lebar, panjang dan ada yang misalnya diagonalnya atau ada warnanya seperti itu. Atau contoh lainnya daun mangga, daun mangga A dan daun mangga B, misalnya diameter lengkuas dan jahe ini mangga ya, menyesuaikan di tempat teman-teman berada seperti itu. Apakah ada syarat berapa banyak kelasnya? Tidak ada. Jadi kalau misalnya cuma kelasnya atau jenis tumbuhannya cuma ada 2, misalnya kayak gini nih, kangkung air dan kangkung tanah, nggak masalah. Tetapi sampling datanya ada tadi minimal 30 ya. Jadi baris data ke bawahnya itu ada 30, atributnya itu lebih dari 2 gitu ya. Jadi lebih dari 2 seperti itu. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contoh data yang dihasilkan, misalnya ini tadi untuk kasus kangkung, ada panjang daun, lebar daun, dan diagonal daun. Nanti teman-teman observasi langsung, teman-teman ukur panjangnya, ukur lebarnya dengan menggunakan penggaris atau alat ukur yang lain. Nanti tulis, oh ini kangkung air, ini kangkung tanah, seperti itu. Nah, apa yang dilakukan analisis, nanti lakukan statistical descriptive data. Nah, udah belajar kan di pekan-pekan sebelumnya, statistical descriptive data ini dia menampilkan apa saja. Nanti dibuka lagi slide-nya. Kemudian visualisasi data, kemudian exploratory distribusi, histogram, scatter plot, ya, korelasi, box plot, gitu ya. Masing-masing dijelaskan secara detail dari data ini. Ya. Nah, oke. Komponen analisisnya ada 2. Untuk CO3, ambil 2 variabel skala rasio pada data yang sudah didapatkan, tentukan X dan Y. Selanjutnya, buatkan model regresi linear dan lakukan analisisnya. Berarti nanti akan ada model regresi linearnya. Ya, nanti teman-teman membuat di R gitu ya untuk model regresi linearnya. Kemudian di CO4 nanti teman-teman lakukan analisis multivariabel pada data ya. Buatkan analisis EDA pada data yang sudah didapatkan seperti itu. Nah, untuk template laporannya nanti akan saya share di LMS ya. Terdiri dari 3 section, pendahuluan, analisis, dan kesimpulan. Pendahuluan itu membahas terkait dataset yang akan dianalisis, cara membuat datasetnya, kemudian analisis data membahas dengan detail terkait regresi linear dan eksploratory data multidimensi, dan yang terakhir adalah kesimpulan dari analisis yang sudah dibuat. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk final project ini? Sebelum saya lanjut ke materi 14. Sudah jelas?
Jadi ini adalah tugas akhir untuk teman-teman di mata kuliah statistika. Jadi kita tidak ada ujian secara kognitif, tidak ada ujian secara kognitif, artinya ujian menjawab soal itu tidak ada, tapi tugas akhirnya adalah berupa final project. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Jelas? Oke, tidak ada pertanyaan, saya anggap jelas. Kita lanjut ke materi 14. Bentar. Untuk materi 15 nanti akan saya rekaman ya, video rekaman. Kita ke materi 14 terlebih dahulu. Oke. Sebelumnya di materi 13 kita mempelajari terkait korelasi multidimensi. Artinya kita mencari korelasi dari beberapa variabel, yaitu variabelnya lebih dari 2. Seperti itu. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari terkait regresi linier. Nah, hari ini di pekan ke-14 ini kita akan belajar apa sih bedanya antara multiple dan multivariate regression. Ya, di sini nanti kita akan belajar definisinya, estimasinya, least square-nya, dan hipotesis dari masing-masing dua jenis linear regresi ini. Oke, perbedaan antara multiple dan multivariate itu adalah kalau dia multiple artinya jumlah prediktornya banyak, sedangkan data responnya hanya satu. Jadi kalau kita bisa bilang X-nya banyak, Y-nya cuma ada satu. Ya, kita mau mencari pengaruh Y dari beberapa data prediktor. Artinya prediktornya lebih dari satu. Kalau kemarin kan kita 1X, 1Y ya. Apakah kalau kemarin kita pelajari apakah ada pengaruhnya ketika sebuah perusahaan itu memplot apa ya, bukan memplot, jadi mereka mengeluarkan dana untuk mempromosikan produknya pada televisi, adakah keterkaitan atau adakah pengaruh tingkat penjualannya? Berarti kan itu satu X dan satu Y. X-nya adalah dana promosi, Y-nya adalah tingkat penjualannya. Nah, kalau multiple, X-nya banyak, Y-nya satu. Seperti itu. Maka di sini dikatakan bahwa merujuk pada jumlah prediktor yang masuk ke dalam model atau metrik desain yang setara dengan satu hasil respon. Jadi Y-nya satu. Tapi kalau multivariat, X-nya banyak, Y-nya banyak. Gitu ya, kita lihat bedanya apa. Nah, regresi linear berganda atau multiple linear regression itu berkaitan dengan satu variabel dependen dan beberapa variabel independen. Nah, saya ingatkan kembali, dependen itu adalah variabel respon, sedangkan independen itu adalah variabel prediktor. Ya, jangan sampai kebalik. Karena ketika kita salah menentukan yang mana dependen dan mana dependen dan mana independen, maka nanti model yang kita bentuk bisa saja tidak akurat atau salah. Ya. Nah, kalau di sini dilihat bahwa kita pengen tahu pengaruh cost TV dan cost newspaper terhadap peningkatan penjualan. Artinya pengaruh keduanya, sesignifikan apa sih biaya promosi cost TV dan cost newspaper mempengaruhi tingkat penjualan sebuah produk. Artinya X-nya ada dua, cost TV dan cost newspaper, sedangkan Y-nya ada satu, yaitu sales. Ya. Itu adalah multiple linear regression. Nah, kalau multivariate linear regression itu berkaitan dengan beberapa variabel dependen dan beberapa variabel independen. Ya, beberapa variabel dependen dan beberapa variabel independen.
Artinya, data prediktornya lebih dari satu dan data responnya lebih dari satu. Maka di sini kita bisa sederhanakan dia pakai menggunakan Y besar dan X besar. Ya, kalau di sini dilihat bahwa pengaruh temperatur ya dan moisturize terhadap jenis apa ya, jenis spesies. Spesiesnya kan lebih dari satu, ada Volvacea dan Auricula seperti itu. Jadi Y-nya lebih dari satu dan X-nya lebih dari satu. X-nya adalah temperatur dan moisture, sedangkan Y-nya itu ada Volvacea dan Auricula, merupakan sebuah spesies. Nah, kayak gini. Jadi rumusnya seperti ini. Y1, Y2, YP sama dengan Fs. Jadi karena banyak, kita bisa menyederhanakan ekspresinya atau notasinya menjadi Y besar dan Fx besar. Nah, ini contoh. Ada dua masalah. Nanti teman-teman tentukan yang mana multiple, yang mana multivariat, ya. Yang pertama itu adalah misalkan sebuah universitas ingin menyempurnakan kriteria penerimaan mahasiswa baru menjadi lebih baik. Misalkan juga bahwa indeks IPK kumulatif mahasiswa adalah metrik kinerja yang ingin digunakan universitas tersebut. Berarti ini adalah data responnya. Mereka memiliki beberapa kriteria yang dipertimbangkan. Yang pertama itu adalah IPK SMA-nya atau nilai akhir SMA-nya. Yang kedua adalah nilai SAT-nya. Yang ketiga, jenis kelaminnya. Nah, dari ketiga ini, kita ingin mencari pengaruhnya terhadap IPK. Maka ini masuk ke dalam multiple atau multivarian. Boleh dituliskan di chat. Ini multiple apa multivarian? Atau ada yang mau ngomong juga boleh. Masuk kemana nih? Problem 1. Problem 1 ini masuknya ke multiple. Karena apa? Tadi data prediktornya ada 3, yaitu IPK, nilai SAT, dan jenis kelamin. Sedangkan data responnya adalah IPK mahasiswa tersebut. Ini IPK SMA atau nilai akhir SMA. Seperti itu ya kalau ini bawah. Nah, maka problem 1 ini adalah multiple linear regression. Sedangkan problem 2, di sini kita lihat, misalkan kantor penerimaan mahasiswa ingin melacak kinerja mahasiswa dari waktu ke waktu dan ingin menentukan kriteria mana yang paling mempengaruhi kinerja mahasiswa dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, mereka memiliki nilai IPK untuk 4 tahun masa studi mahasiswa, dan mereka ingin mengetahui variabel independen mana yang lebih baik memprediksi nilai IPK dari tahun ke tahun. Artinya kan ini nanti mahasiswa ada banyak, lebih dari satu, ya. Kemudian untuk Y-nya, IPK-nya juga ada banyak, lebih dari satu, IPK semester 1, IPK semester 2, IPK semester 3, dan IPK semester 4. Maka problem 2 itu termasuk ke dalam multivariate regression. Seperti itu. Oke, nah untuk multiple linear regression itu adalah dasar statistik untuk mendekati data secara linear dengan beberapa variabel atau faktor. Misalnya di sini harga jual sebuah rumah, ya kita ketika menjual sebuah rumah itu kan sebenarnya tidak hanya dipengaruhi oleh satu variabel saja, tetapi banyak variabel yang mempengaruhinya. Misalnya daya tarik lokasinya, kemudian jumlah kamar tidurnya, jumlah kamar mandi, tahun pembangunan rumah, luas lahan, dan sejumlah faktor lain. Nah, itu salah satu contoh sederhana di multiple linear regression atau MLR. Ya. Jadi harga jual itu adalah data responnya, sedangkan variabel-variabel lain itu adalah data prediktornya atau independennya. Variabel independen itu adalah jumlah kamar, lokasi, sedangkan variabel dependen tadi harga jualnya. Nah, modelnya
linear regression itu dia bisa kita bilang seperti ini ya. A0 tambah A1. A ini variabel pengalinya, X ini adalah faktornya. Misalnya tadi lokasinya, jumlah kamarnya, gitu ya. Ini X1, X2, kemudian ini sampai dengan Xn. Dan mungkin aja dia ada bentuk kuadratnya. Ini adalah X2 kuadrat, seperti itu. Atau ada interaksi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Misalnya gini, A12 itu adalah pengaruhnya dari X1 dan X2 seperti itu. Mungkin seperti itu ya untuk rumusnya itu beberapa jenis seperti itu. Nah, ini contoh dengan dua prediktor ya. A0 Y sama dengan A0 ditambah A1, X1 ditambah A2 kali X2. Itu ya. The surface that correspond to the model itu didapatkan dari 20 ditambah 30 X1 ditambah 25 X2. Jadi seperti ini ya. Ini X ya. Ini X juga. Nah, ini contoh yang kalau dipengaruhi oleh jika ada dua variabel yang saling berpengaruh, gitu ya, gambarnya berbeda lagi. Kalau dia bentuknya kuadrat, ya, dia bentuknya polinomial atau ada kuadratnya, maka gambarnya juga berbeda lagi, bentuknya seperti ini, kurva seperti ini. Jadi gambar MLR ini tuh beda-beda. Kalau dia yang sederhana ya tanpa dipengaruhi antara satu variabel dengan variabel itu tidak saling mempengaruhi ya gambarnya bentuknya ya seperti ini bidang seperti ini saja. Tetapi ketika dia saling mempengaruhi ada satu penambahan yang saling mempengaruhi maka dia gambarnya berbeda lagi. Begitu pula kalau bentuknya adalah kuadrat dari fungsi tersebut. Ya. Nah, ini estimation-nya pertimbangkan model regresi linear berganda dengan n variable prediktor independen dengan satu variabel. Misalkan kita memiliki M pengamatan pada N plus variabel. Jadi kita punya M pengamatan pada N plus satu variabel. Maka variabel M harus lebih besar dari N. Ya. Jumlah pengamatan kita harus lebih besar dari jumlah banyaknya variabel yang ada. Nah, ini kita menggunakan ANOVA ya untuk melakukan uji testing, ya hipotesis testing. Kita bisa menentukannya dengan menentukan p-value-nya. Jadi kalau p-value-nya lebih kecil dari significant level-nya, maka kita bisa menolak H0. H0 dan H1 ini adalah hipotesis awal dan hipotesis lanjutan. Nah, kita bisa menolak itu. Ya. Kemudian di sini ada beberapa nilai yang bisa digunakan pada ANOVA untuk bisa mengidentifikasi apakah berpengaruh nih antara satu variabel sesignifikan apa ketiga variabel itu mempengaruhi data responnya. Nah, ini MSE. MSE ini adalah sebuah parameter untuk bisa mengevaluasi evaluasi regresi linear multiple ya MLR tadi kita bisa menggunakan MSE ini untuk bisa mengevaluasi atau melihat performansinya. Atau kita bisa menggunakan R2 score ya nanti kita lihat apa bedanya. Nah, ini kita menggunakan, nanti akan coba saya demokan, menggunakan data Bragg-Waite Reduced CSV. Di sini ingin melihat pengaruh beberapa variabel, misalnya pengaruh gestation, ya variabel dependennya itu berat lahir itu adalah birth weight ya itu dipengaruhi oleh variabel independen pada lembar ini adalah usia kehamilan jadi gestation ini adalah usia kehamilan. Kemudian ada lagi apakah ibunya perokok atau tidak, kemudian tinggi ibunya, kemudian berat ibunya sebelum pregnancy, gitu ya. Kita pengen lihat variabel-variabel ini sejauh mana dia mempengaruhi berat lahir dari bayi, seperti itu. Oke, ini nanti saya cobakan saja ya, langsung di R-nya.
Nah, ini jadi teman-teman nanti simpan datanya. Nanti akan saya berikan di LMS datanya untuk teman-teman bisa mencoba. Teman-teman simpan di sebuah pad, nanti tinggal panggil aja si filenya itu berada di pad yang mana ya. Seperti itu. Kalau saya menyimpannya di sini ya. Nanti tinggal dituliskan saja padnya. Kemudian attach tadi variabelnya ini birth which are. Kemudian kita ingin coba menampilkan birch where are ini apa? Nah, ini jadi dia ada beberapa variabel yang variabel ini mempengaruhi berat lahir ya. Ada berat lahir sama panjang lahir kalau ini ya. Kalau tadi kita kan cuma lihat di berat lahirnya aja karena dia multiple ya. Multiple linear regression itu responnya atau dependent variabelnya itu cuma satu. Ya, di sini lihat ukuran kepalanya, kemudian apa ini namanya tadi? Berapa minggu kehamilannya, gestation ini, smoker ini apakah ibu merokok atau tidak, ya ini macam-macam. Nah, kita lihat. Oh, ini dibulatkan ya biar lebih sederhana. Oke. Nah, ini dilakukan perbandingan terhadap masing-masing variabel. Jadi variabel gestation terhadap birth weight ini bisa kita lihat titik-titiknya ya. Ini adalah scatter plotnya ya. Gestation terhadap birth weight, kemudian MH terhadap gestation, MH terhadap birth weight, seperti ini scatter plotnya. Kita bisa menggunakan pairs ini ya. Jadi birth weight ini adalah variabel dependen ya atau responnya. Jadi jangan salah nih dalam menentukan variabel dependen dan independennya. Kemudian kita bikin linear regression atau linear modelnya dengan function LM di sini ya. Oke, kemudian nah kita lihat nilainya di sini. Nah, dari data ini kita bisa melihat bahwa intercept dari pengalinya itu ada minus 3,26. Ini adalah bukan pengali. Jadi kalau teman-teman tahu fungsi awal regresi linear itu kan Y sama dengan MX ditambah B gitu ya. Nah, intercept ini adalah B-nya ya. Kalau kita lihat fungsi regresi linear dari data ini itu adalah Y sama dengan ya gestation, berarti kita bisa sebut dia adalah X1 ya, 0,14 X1 ya, ditambah dikurang karena dia minus mukernya. Minus 0,30 X2 ya ditambah 0,02 X3 seperti itu. Ini adalah fungsi regresinya ya. Kalau kita gampangnya kalau kayak gini susah ya. Kita A ini B ini C ya. A adalah gestation, B adalah plusnya, yang terakhir itu adalah interceptnya. Interceptnya adalah minus 3,26 seperti itu. Nah, ini adalah fungsinya, fungsi dari data ini. Seperti itu terhadap berat lahir. Jadi Y ini adalah berat lahirnya, A itu adalah gestationnya, B itu adalah smokernya, MPPWT ini adalah C ini ya. MPPWT ini kalau nggak salah pertumbuhan berat ibunya seperti itu. Nah, bisa kita lihat ternyata gestation itu dia artinya apa ya? Kalau misalnya mempengaruhinya itu 0,14 kali, artinya positif ya. Jadi kalau berat lahirnya naik ya, kalau gestation itu minggu ya. Kalau dia lebih 0,14 minggu itu ya, maka dia bisa aja berpengaruh terhadap berat lahirnya. Ya, kalau misalnya smoker dia negatif, jadi artinya minus 0,3 itu artinya seorang ibu perokok itu bisa menurunkan berat bayinya sekitar minus 0,3 gitu ya. Kemudian kalau MPWT itu nggak begitu berpengaruh, tapi dia positif 0,02 gitu ya. Ini adalah kenaikan berat ibunya. Jadi lebih tinggi
gestation-nya untuk kenaikan berat badan dari bayi tersebut. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini multiple R square ini artinya model yang kita bentuk itu kurang lebih akurasinya atau terhadap kelasnya itu kan birth weight-nya itu adalah sekitar 62%. Dia sekitar 62%, 0,618 ini sekitar 62%. Dan p-value-nya kurang dari 0,5. Biasanya significant level untuk data-data technical ini atau engineering ini biasanya 5%. Ini kan kalau 4,565E strip 0,08 ini kan artinya 4,5 kali 10 pangkat min 8. Seperti itu. Ya, artinya kan dia lebih kecil dibandingkan dengan 0,5 ya. 5% itu berarti 0,05 ya. Artinya kita akan menolak H0 ya. Seperti itu. Nah, itu dia untuk materi pekan ke 14. Ada yang ingin ditanyakan ya? Pekan ke-15 nanti akan saya rekam saja, nanti teman-teman silahkan tonton. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini atau terkait tugas tadi? Tugas proyeknya? Sudah jelas ya? Jadi tidak mengambil data yang ada di internet, tetapi melakukan observasi langsung. Makanya nanti di template-nya, izin saya share template-nya terlebih dahulu. Mana tadi template-nya? Nah, template-nya itu teman-teman akan melampirkan foto ya. Foto hasil observasi. Nah, template-nya seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan ada data diri, kemudian section pendahuluan, section analisis data, section kesimpulan, referensi jika ada, kemudian ada link video presentasinya, dan yang terakhir foto-foto. Foto-foto dalam mencari data atau melakukan observasi data. Jadi tidak boleh menggunakan data yang sudah ada di internet. Karena pun teman-teman cuma 30 baris data aja, artinya 30 sampling aja yang teman-teman ukur ya. Karena ini kan tugasnya adalah tugas individu kalau di PJJ. Kalau di IF reguler kelompok dan datanya lebih banyak, 200 baris data. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya anggap jelas semua ya. Oh iya, boleh. Nanti PPT-nya akan di-share-kan ya, Bu? PPT-nya akan di-share. Ya, nanti akan saya upload semua di LMS ya. Silahkan dicek. Pengumpulannya berarti video presentasi sama laporan. Dokumentasi itu ya, laporan. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silahkan teman-teman jika kemarin nilai UTS-nya kecil, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya di tugas proyek ini. Tugas proyek ini ya teman-teman kerjakan, teman-teman bisa analisis gitu ya, teman-teman mendapatkan nilai ya. Oke, itu saja mungkin dari saya ya. Terima kasih buat teman-teman yang tadi sudah hadir tepat waktu dan teman-teman